Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik Felisa Astari SPDGR CGP Angkatan 11 SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Model refleksi. Model refleksi digunakan adalah model refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, kedua perasaan, ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Peristiwa mulai dari diri. Pada pembelajaran 2.3, materi tentang coaching untuk supervisi akademik diawali dengan mulai dari diri. Tujuan pembelajarannya yaitu CGP mampu mengidentifikasikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dirinya terkait dengan coaching di konteks pendidikan. Di sini CGP melakukan refleksi diri terkait supervisi akademik. Saya menceritakan tentang guru adalah pemimpin pembelajaran. Saya menjelaskan pengalaman terkait dengan supervisi akademik sebagai salah satu cara pengembangan kompetensi diri saya. Peristiwa kedua yaitu eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep, saya mempelajari tentang konsep coaching secara umum dan coaching dalam konteks pendidikan. Tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, lalu yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training, dan menjelaskan konsep coaching dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Di akhir eksplorasi konsep ini ada sesi diskusi untuk menyampaikan refleksi pemahaman saya tentang konsep coaching dan penggunaan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Pada diskusi ini, para peserta CGP saling memberikan komentar dan solusi. Peristiwa ruang kolaborasi 1 dan 2. Pada ruang kolaborasi 1 yaitu sesi latihan coaching, di sini saya berlatih coaching dengan Ibu Lina dari SMP 2 Kota Bengkulu. Di sini kami mempraktikkan kasus coaching tentang pembelajaran di kelas dan siswa yang kurang fokus dan siswa bosan belajar jika di dalam kelas. Kemudian kami merefleksikannya. Pada ruang kolaborasi 2 yaitu sesi tampil, kami melakukan praktik coaching dengan kasus yang sama ketika sesi latihan coaching. Kegiatan ini dipandu oleh fasilitator. Pada sesi diskusi presentasi ini, setiap kelompok terdiri dari 2 orang CGP melakukan praktik di room yang berbeda-beda. Kami diberikan waktu 30 menit, kemudian merefleksi kembali sesuai dengan format pada LMS. Peristiwa demonstrasi kontekstual. Pada demonstrasi ini, kami berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara 3 orang, yaitu terdiri dari 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Tujuan dari praktik ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Peristiwa elaborasi pemahaman. Pada elaborasi pemahaman ini, melalui Google Meet, saya dapat mengelaborasi pemahaman tentang coaching melalui proses tanya jawab dan diskusi dari instruktur maupun pendapat dan pengalaman dari rekan-rekan calon guru penggerak. Peristiwa koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi ini, kami CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kemudian, yang kedua, perasaan. Saya antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran yang ada pada modul 2.3 ini. Saya antusias bagaimana menjadi coach yang baik dan kemudian merasa senang sekali karena semuanya terjawab di modul 2.3 ini. Kemudian dengan adanya beberapa praktek langsung bersama para CGP dan penguatan materi dari fasilitator membuat pemahaman baik tentang pembelajaran modul 2.3 ini. Dari hasil praktik, saya melakukan refleksi bahwa saya masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam membuat pertanyaan spesifik sehingga saya harus bersemangat untuk belajar lagi dan berusaha memahami tentang coaching, bagaimana membuat pertanyaan berbobot, bagaimana kita hadir secara penuh, dan bagaimana mendengarkan aktif sebagai coaching. Pembelajaran.
Pembelajaran, wawasan, informasi, dan pengetahuan pengalaman baru pada modul 2.3 memberi saya banyak pengetahuan dan pembelajaran yang banyak tentang bagaimana menjadi coaching yang baik. Kedua, bagaimana melakukan supervisi yang baik yang dapat membantu pengembangan diri rekan sejawat. Pada modul ini juga mencoba praktik coaching dengan model Tirta dan rekan CGP saya Ibu Lina yang membuat saya belajar bagaimana coaching dengan baik. Kemudian, pada koneksi antar materi, saya diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di modul 2 yang pernah saya pelajari, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berkaitan juga dengan pembelajaran sosial dan emosional yang semuanya berkaitan dengan coaching dengan alur Tirta dan supervisi akademik. Pada pembelajaran yang saya peroleh di modul 2.3 ini sekaligus dapat membantu saya dalam mengembangkan kemampuan diri sebagai pemimpin pembelajaran. Pada penerapan modul 2.3 ini saya akan terapkan kepada diri saya, murid, dan rekan sejawat saya. Tentunya sering menjumpai banyak permasalahan di lapangan yang terkaitan dengan masalah murid dan teman sejawat. Permasalahan tersebut seringkali menjadi salah satu penghambat kemajuan seseorang dalam mencapai tujuannya. Bahkan mereka bisa saja belum paham apa yang menjadi kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki untuk menyelesaikan permasalahannya. Oleh karena itu, coaching sangat perlu dilakukan untuk bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut. Saya kedepannya akan selalu mempraktikkan coaching dengan alur Tirta agar semakin menguasai dan terbiasa dalam menggunakan coaching dengan alur Tirta. Selanjutnya, saya berharap praktik baik ini bisa dilakukan juga dengan rekan sejawat saya lainnya sehingga dapat mengurangi dan membantu permasalahan yang dihadapi di sekolah. Itu saja jurnal refleksi Dwi mingguan saya pada modul 2.3. Terima kasih, salam dan bahagia.